Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Tosan Aji seluruh Nusantara. Hari ini saya pusaka milik saudara saya depan saya ini. Ini merupakan pusaka yang sangat tua sekali. Jadi pusaka tombak yang sangat tua dan sangat wingit. Dan konon, jadi tombak ini didapatkan ya ketika itu beliau setelah saya itu mendapatkan pulung atau wangsit. Jadi beliau melihat seberkas cahaya berwarna hijau yang jatuh di suatu tempat. Nah, karena saudara saya itu penasaran, akhirnya beliau mencari sumber di mana sih jatuhnya cahaya itu. Karena rasa penasarannya, akhirnya beliau mencari. Ketika itu dia tanya di dekatnya lokasi jatuhnya cahaya pulung itu, apakah di lokasi tersebut ada semacam tempat keramat atau tempat angker atau tempat wingit, atau ada semacam makam keramat dan lain-lain. Ternyata betul-betul ada makam keramat dan wingit yang disebut makam Mbah Ceremai. Jadi ada semacam makam sepuh. Nah, tidak lama kemudian, jadi saudara saya bersama teman-temannya ketika itu bertiga, jadi ingin ziarah ke makamnya. Saudara saya, jadi yang mendapatkan pulung pusaka tersebut bisa kita lihat itu pusakanya. Jadi dapurnya itu masuk dapur pusaka bugel. Jadi pusaka bugel itu adalah pusaka tindih. Dan tangguh atau pembuatannya itu pada zaman kerajaan Kabudan. Jadi termasuk pusaka tindih ya, yang sangat sepuh sekali, yang sangat tua. Dan tindih itu digunakan untuk meredam energi negatif, energi gaib yang negatif, termasuk meredam energi pusaka-pusaka yang berhawa panas. Itu pusakanya, itu tumbak tindih atau tumbak bugel yang tangguh Kabudan, sangat tua sekali. Bisa diceritakan Ustadz, ini bersama Ustadz Bambang, bisa diceritakan bagaimana ceritanya mendapatkan pulung, terus pulung tersebut bisa berwujud pusaka bugel tersebut. Bagaimana kisahnya? Bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat pencinta Tosan Aji. Monggo. Gini ceritanya, awal mula kan saya bersantai itu di penjual sayur di pasar. Nah, ketika saya berangkat kerja ke pasar untuk menjual sayur, yaitu setiap malam, setiap jam 1 berangkat ke pasar, jam 1 malam. Tanpa sengaja saya itu melihat sebuah cahaya hijau itu dari atas itu berjalan ke utara. Nah, terus saya lihat sambil numpak sepeda motor dengan membawa sayuran itu, terus saya lirik terus, kok setelah kurang lebih 1 kilo cahaya itu jatuh di sebelah
timur utara. Nah, saya penasaran. Lalu sampai ke pasar, perasaan saya itu penasaran ada apa di tempat itu, kok ada cahaya biru yang jatuh ke situ. Nah, setelah paginya habis jualan di pasar, saya itu berhenti di suatu tempat di kurang lebih ya 500 meter dari tempat jatuhnya itu, di tempat warung kopi. Saya lalu bertanya sama seseorang di daerah situ, apakah di daerah situ ada tempat yang keramat atau yang angker gitu. Setelah itu orang tua tersebut menjawab yang memang ada di situ, itu namanya makam Bacor. Tempatnya di timur sungai. Nah, setelah itu saya penasaran, kurang lebih sekitar 1 bulan saya mengajak teman untuk mencari tempat tersebut. Setelah itu tanpa sengaja saya pertama 2 kali, pertama 1 kali masih belum ketemu, pas kedua kalinya itu tanpa sengaja saya habis baca doa di makam tersebut, kok tiba-tiba ada sesuatu di bawah saya, di bawah saya ini. Loh, ini apa? Kok sepertinya benda pusaka. Nah, lalu saya ambil, saya bawa pulang. Nah, yang anehnya lagi, waktu itu saya putus dengan masih belum ada ininya, masih belum ada warangkanya. Nah, itu Warangka. memang saya putus dengan plastik merah. Nah, setelah itu saya taruh di lemari. Yang anehnya lagi itu, waktu itu pagi-pagi istri saya itu bertanya gini sama saya, Mas, apa yang dibawa tadi kemarin itu? Oh, itu bukan apa-apa. Nah, lalu kenapa kok tanya seperti itu? Saya gini sama istri saya. Dia menjawab, itu semalam yang bungkusan merah itu terbang mengelilingi rumah. Iya benar. Ya, saya makin penasaran, apa ini, kok sampai terbang. Nah, saya lalu mencari teman yang tahu tentang pusaka. Ini pusaka yang sangat tua sekali, dan saya juga merasa alhamdulillah mendapatkan pusaka ini tanpa sengaja dan tanpa banyak melakukan ritual. Jadi pusaka ini dengan sendirinya alhamdulillah bisa mendapat istilahnya, dengan sendirinya mendapatkannya. Jadi alhamdulillah sekali ini pusaka. Ya, ini pusaka yang sangat sepuh sekali, dan sangat wutuh sekali. Termasuk ya, ada pulungnya pusakanya. Mungkin pernah melihat sosok mungkin yang kodam yang ada di pusaka tersebut. Sangat wangi sekali ini baunya. Tuh. Bisa dikisahkan, mungkin pernah melihat tentang pusaka selain itu? Pernah. Setelah mendapatkan pusaka ini, saya pernah bermimpi seperti ini. Saya itu pernah ziarah ke makam itu. Waktu itu sepulang dari pasar, setiap hari kan biasanya jual sayur di pasar. Waktu itu kalau tidak salah hari Jumat Manis. Sepulang dari pasar, saya ziarah ke makam tersebut. Kata-kata masyarakat di lingkungan tersebut tidak ada yang tahu nama asli makam siapa itu. Pokoknya yang terkenal itu makam Mbah Jarmek.
karena di sana itu dulunya itu ada pohon cermai yang sangat besar sekali dulunya, kata orang-orang di daerah tersebut. Nah, setelah saya pulang dari ziarah ke makam tersebut, yang anehnya itu saya bermimpi. Setelah pulang di rumah kan kebiasaan saya itu setiap habis dari pasar itu saya tidur. Nah, saya dalam tidur itu bermimpi gini, saya kembali lagi ke sana di dalam mimpi. Nah, di sana itu saya bertemu seseorang yang sepuh. Nah, setelah itu saya bilang, "Mbah, ini makam siapa?" Nah, lalu mbah tersebut bilang, "Ini makam Syekh Tobroni." Gitu jawabnya, kata mbah tersebut. Nah, itu. Lalu mbah tersebut bilang seperti ini, kata, "Kalau kamu ingin dapat barokah dari Mbah Syekh Tobroni itu ambil buah yang ada di atas," kata mbah tersebut. Lalu saya mendemak ke atas, itu ada sebuah pohon besar, tinggi, dan buahnya itu lebat, sangat lebat. Itu macamnya kayak buah kates, pohonnya ada mentiung ke barat, itu lebat sekali. Dan saya disuruh ambil yang buah tersebut. Lalu mbak tersebut mengasihkan saya sebuah, kata orang Jawa itu weteng. Nah, saya ambil, lalu saya ambil buah tersebut dengan weteng tersebut. Lalu buah jatuh yang besar sekali dan buah yang paling besar. Ya, itu ceritanya. Lalu saya disuruh masukkan tangan saya ini yang ini ke dalam buah tersebut. Nah, lalu saya masukkan, itu masih belum bisa masuk. Lalu mbak tersebut bilang, "Kalau dengan konsentrasi," kata mbak tersebut. Lalu saya konsentrasi, yang masukkan ini terus sampai ke dalam buah tersebut. Nah, setelah masuk dalam buah itu saya bilang, "Mbak, sudah masuk." "Oh ya, kamu tarik kembali," kata Mbak. Lalu saya tarik, itu yang anehnya itu mbak tersebut bilang, "Kamu sudah dapat barokah." Itu yang pernah kejadian yang saya alami. Nah, secara tidak langsung saya meyakini itu adalah makam Mbah Syekh Tobroni. Iya. Jadi namanya Syekh Tabrani. Iya. Ini jadi pusakanya dari dekat. Ini pusaka yang sangat tua sekali ini, dari besinya, ricikannya. Dari jenis besi ini masuk besi, kalau dalam perkerisan itu ya, ini masuk besi Pulosani ini. Jadi ya, besi Pulosani. Jadi besi rajanya besi. Tuh. Kan ada besi Pulosani, besi Mukangkang, besi Karangkijang, besi Pasir Malelo. Kalau ini masuk besi Pulosani. Nah, kalau dari segi pamor, kalau pusaka tua itu memang pamornya tidak kelihatan. Pusaka-pusaka tindi itu pamornya tidak kelihatan. Memang karena sudah kemakan usia, karena sudah sepuh atau tua. Tapi bisa kita lihat ini dari sini. Ini pamornya kan bisa kelihatan sedikit-sedikit ya. Ini adalah pamor perambut. Ya. Ini pamor perambut ini pamornya. Ini. Jadi merambut pamornya, itu bisa disebut juga pamor singkir. Dan konon menurut perkerisan, kalau pamor singkir itu memang digunakan untuk singkir, atau dimasuk singkir itu singkir boyo, jadi gitu. Jadi bisa menolak marah bahaya, termasuk pamor tangkis. Ini pamor tangkis, jadi yang memiliki khasiat itu untuk menangkis mara bahaya, untuk keselamatan. Dari pamornya ini pamor tangkis. Ini sangat tua sekali. Ini pusaka ini sangat prabawa. Jadi memang dari energinya energi sangat dingin sekali ya. Jadi kebanyakan kalau Tangguh-Tangguh Gabudan, Tangguh Singosari itu memang pusakanya itu energinya dingin.
memang termasuk pusaka untuk meredam energi-energi yang panas atau energi-energi negatif. Bisa juga digunakan untuk pusaka tindih, jadi untuk menindih atau meredam pusaka-pusaka yang berenergi panas dari pusaka-pusaka yang lain. Nih, termasuk pusaka tombak yang sepuh, sangat sepuh dan sangat tua sekali ini. Jadi waktu ditemukan itu ada warangkanya, cuma warangkanya ini sudah hancur, jadi gitu. Yang anehnya itu maksudnya teman-teman dari Ustadz tadi tidak bisa melihat kalau adanya pusaka ini, jadi gitu. Nah, ini termasuk pusaka memang sengaja memang dikasihkan mungkin ya. Ada pulung atau wangsit selamat memang sudah ingin ikut kepada pemiliknya. Jadi ini termasuk pusaka yang mencari pemiliknya. Tuh, ini mencari pemiliknya dan ditemukan dengan tidak sengaja. Tuh. Memang pusaka itu kebanyakan pusaka itu memang kebanyakan mencari pemiliknya. Jadi pusaka mencari pemiliknya yang cocok, maksudnya yang sinkron kan itu. Kalau pusaka itu memang cocok kepada pemiliknya itu pasti jadi sang pemilik itu akan mendapatkan tuah dari pusaka ini. Gitu. Termasuk dari kerezekiannya, rezekinya lancar. Terus apalagi ya, diberikan keselamatan. Ya, permasalahan-permasalahannya bisa selesai, dari segi karirnya bisa meningkat dan lain-lain. Itu kalau pusaka sudah menyatu. Kalau biasanya kalau pusaka dari pulung itu pusakanya itu memang sudah menyatu dengan yang pada pemiliknya karena sudah memang dikasihkan pusakanya. Itu beda dengan pusaka yang dari hasil memahari. Kalau memahari itu ada istilah cocok dan tidak cocok kepada si pemilik, soalnya bukan pusaka pulung. Seperti itu. Ini. Kalau ini kategori pusaka sinengker, maksudnya itu bisa dinilai dari segi yoninya ini, energinya yang bisa kita anunya. Itu kan ada segi keindahan, isoteri. Kalau ini dari isoterinya, dari energinya yang besar. Tuh. Ya mungkin itu ya penjelasan dari saya. Mungkin mudah-mudahan memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat pencinta atau sanaji seluruh Nusantara. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.